anekdot. Tapi serius ini anekdotnya. Kalau di kita biasanya kan 17 Agustus tanggal berapa? Perayaan 17 Agustus tanggal berapa? Nah, itu kan biasanya bertanya sesuatu yang sudah jelas. Ya. Nah, ini pun ada pertanyaan, puasa Asyura itu tanggal berapa? Nah, puasa Asyura itu tanggal berapa? Seperti anekdot, tapi ini menarik perhatian para ulama. Ibnu Hajar hampir satu safhah, hampir satu halaman membahas tentang puasa Asyura itu di 9 apa? Tanggal 10-nya. Ya. Kemudian Ibnu Battal, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zad Al-Ma'ad. Kenapa demikian? Karena memang jawabannya ada dua. Ada yang mengatakan puasa Asyura itu tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 9. Dari mana itu? Pertama kita lihat jumhur ulama mengatakan Asyura itu ya tanggal 10 Muharram. Tapi sebagian mengatakan Asyura itu dilakukan pada tanggal 9. Ada 3 alasan. Yang dua lughawiyah, dilihat dari sisi bahasa. Yang dua, yang ketiganya dalil. Ya, yang pertama dari bahasa Arab, Asyura itu terkadang diartikan 9. Kenapa? Karena orang Arab menamakan anak unta yang kelima. Kalau lahir anak unta yang kelima, mereka disebutnya rib'an, disebutnya. Jadi bukan disebut khomis, tapi riba, 4. Artinya yang ke-10, ya, yang ke-10 Asyura, yang dimaksud Asyura itu apa? Yang ke-9 maksudnya, yang ke-9 itu disebut Ishron. Jadi Asyura itu bisa saja adalah 9. Yang kedua, Asyura itu muannas apa mudzakkar? Min abniyati muannas atau mudzakkar? Sifat dari laki-laki atau perempuan? Muannas. Ya. Ketika dia kan Yaumu Asyura, hari ke-10, seharusnya yaum itu disifati dengan Ashir. Tapi ini Asyura. Artinya di sana ada yang dibuang, seharusnya Yaumul Lailah Asyura, yang artinya puasa hari ke-9 malam ke-10. Maka yang tepat itu katanya dipuasanya pada tanggal 9 malam 10 Asyura. Ya. Dan yang ketiga, ini hadis. Kita tidak akan membahas dalil pendalilan bahasa, karena kalau sudah tegak hujah dengan dalil hadis maka runtuh semua dalil dari sisi bahasa. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, ada seorang yang bernama Al-Hakam bin Al-A'raj datang kepada Abdullah ibnu Abbas. Dia bertanya, akhbirni an somi yaum Asyura. Wahai Abdullah ibnu Abbas, informasikan kepadaku, kasih tahu aku tentang puasa Asyura. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, idza ra'aita hilalal muharram, idza ra'aita hilalal muharram, apabila kamu melihat hilal di bulan Ramadan, tanda masuk bulan Muharram, fa'adid wa asbih yaumat tasi' sha'ima, maka hitunglah hari-hari itu, kemudian ketika sampai kepada hari ke-9 maka puasalah. Hadis ini sahih. Abdullah ibn Abbas menyarankan puasa Asyura itu di hari yang 9. Kemudian kita lihat, ya tentunya yang kuat adalah pendapat jumhur, Asyura itu tanggal 10. Hal ini sudah dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadil Ma'ad. Jadi orang yang mengatakan bahwa Abdullah ibnu Abbas menyarankan puasa tanggal 9 itu kurang tepat dalam memahami hadis. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan karena yang dimaksud oleh Abdullah ibnu Abbas menyarankan kepada Al-Hakam, ya, Al-A'raj itu untuk berpuasa pada tanggal 9, dimaksudkan tanggal 9 dan 10. Tapi kebanyakan orang ketika itu hanya melakukan tanggal 10 saja. Jarang yang meninggalkan yang melaksanakan tanggal 9. Padahal sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, la in baqaitu la asumanna yaumat tasi. Seandainya aku masih hidup di bulan yang akan datang, ya, di sanah al-qabilah atau fil am al-qabil, maka akan puasa pada tanggal 9. Dan itu riwayat Abdullah ibnu Abbas. Jadi harapannya Abdullah ibnu Abbas adalah orang-orang bisa berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan maratib puasa Asyura itu, pertama kata beliau puasa
tanggal 10-nya saja. Yang kedua, puasa 9 dan 10. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Abdullah ibn Abbas. Dan yang ketiga, puasa sehari sebelum dan sehari sesudah, artinya tiga hari. Hal ini banyak dikomentari oleh para ulama. Kenapa? Karena hadisnya mauquf, hanya sampai kepada Abdullah ibn Abbas. Tapi Ibnu Hajar mengatakan ini adalah yang paling afdal dengan catatan. Pertama, niat melakukan ibadah puasa Asyura yang 3 hari itu ihtiyatan, kehati-hatian. Karena kita tidak tahu ketika masuk bulan Muharram itu apakah benar penanggalan tanggal 1-nya apa tidak. Sehingga ketika kita puasa 3 hari itu maka akan ada kehati-hatian. Yang kedua, diniatkan selain puasa Asyura 3 hari itu adalah puasa 3 hari yang biasa dilakukan dalam 1 bulan. Yang